Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik ikhwas semua, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, bermajelis kembali, belajar bersama bahasa Arab sebagaimana yang telah kita jadwalkan satu pekan satu kali, hari Rabu malam Kamis ba'da maghrib. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan sehingga malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Tapi ikhwas semua, tidak berlama-lama ya, kita langsung masuk ke pembahasan kita ataupun melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita ya. Dan alhamdulillah insyaallah mulai malam ini kita mulai masuk di buku yang telah antum pegang semua, insyaallah sama. Cuman beda tahun cetaknya saja ini. Tahun cetaknya, dan mungkin itu akan lebih lengkap. Nanti saya yang akan menyesuaikan dengan cetakan yang baru kalau ada perbedaan. Tapi semua kita akan belajar ya 4 langkah membaca dan menerjemahkan kitab Gundul, metode As-Saki, Abu Hilya Salsabila. Sebetulnya secara adab kita belajar, maka kita seharusnya membaca kata pengantar terlebih dahulu ya. Namun ini sudah bertuliskan atau berbahasa Indonesia, nanti ana harap antum semuanya, ikhwas semua bisa membacanya di rumah. Ya, kata pengantar dari mu'alif buku ini yaitu Abu Hilya Salsabila. Begitu juga daftar isi ya, selanjutnya daftar isi itu sangat membantu. Jadi kalau kita belajar di pondok ya atau di sekolah-sekolah, maka sebelum masuk ke materi pasti kita akan dibawa ke daftar isi terlebih dahulu. Karena sejatinya itu adalah peta. Ya, peta di mana kita mau belajar. Tikung kanan, tikung kiri, maju atau mundur, itu lihatnya di daftar isi. Bagian mana yang belum paham dan segala macamnya, itu panduannya di daftar isi, sehingga daftar isi itu jangan dilupakan. Dan langsung ya insya Allah kita langsung masuk di bagian yang pertama, ataupun bagian pertama, ilmu nahwu dasar. Ilmu nahwu dasar, ada ya, sama ya, ilmu nahwu dasar. Nah, dalam bahasa Arab ya, itu hanya ada 2 mata pelajaran, nahwu dan shorof. Ini kita nahwu duluan yang kita pelajari. Shorofnya kalau di buku ini di belakang, jauh babnya. Kalau lihat di daftar isi, ya itu. Shorof itu nanti di halaman, kalau di saya ya halaman 201. Ilmu shorof dasar. Jadi sangat jauh ya, di bab belakang. Namun dia di depan banyak membahas tentang nahwu. Nahwu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat. Jadi kenapa fathah, kenapa kasroh begitu, kemudian kenapa domah, itu di pelajaran nahwu. Harokat mana yang berubah? Harokat huruf terakhir. Jadi yang dipelajari adalah harokat huruf terakhirnya. Apakah dia sukun, apakah dia domah? Nah, itu pelajaran di nahwu. Nah, karena kita ingin belajarnya, ingin bisa membaca dan menerjemahkan, maka kita harus belajar ilmu nahwu. Begitu juga dengan shorof nantinya. Nah, kalau dalam menafsirkan ya, harokat itu sangat penting. Bisa kasroh, bisa fathah, bahkan domah, itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa dalam menerjemahkan ilmu bahasa Arab. Contohnya misalkan kalau di dalam sebuah kalimat ya, misalkan dorobahu Ahmad. Ahmad dibaca apa? Ahmada atau Ahmadu? Kalau dibaca Ahmada, maka dia menjadi maf'ulnya. Jadi dia telah duribahu Ahmad. Atau contoh yang lain ya, berkaitan mengenai harokat. Tapi tidak berlama-lama ya, tidak berlama-lama
kita langsung masuk ya beberapa istilah yang harus diketahui terlebih dahulu. Ini sebenarnya sudah, namun saya percepat. Yang pertama adalah al-ismu atau isim. Isim itu adalah kata benda atau selain kata kerja dan huruf. Jadi isim itu kata benda, ini sudah jelas ya. Atau selain kata kerja dan huruf namanya isim. Jadi kalau bukan kata kerja ataupun bukan huruf berarti isim. Ciri-cirinya masuk alif lam. At-tafsiru. Nggak perlu saya contoh lagi ya, ditulis ya, karena sudah ada di buku. Tanwin. Nah, kemarin ya. Jadi kalau kalimat itu membacanya tanwin, meskipun apabila tidak ada alif lamnya, maka dia isim. Nah, di sini Pak ya, antara alif lam dengan tanwin, dia tidak mungkin dalam satu kata. Itu sudah kaidah bahasa Arab baku. Jadi kalau ada alif lam di depan, contoh at-tafsiru, dia belakangnya tidak boleh tanwin. At-tafsirun enggak boleh. Tapi kalau dia tidak ada alif lam di depan, dia bacanya tanwin. Tafsirun, tafsirin, tafsiron. Nah, itu bedanya. Ya, contoh. Seperti di buku itu. Sama ya Pak contohnya ya? Sama enggak di situ? Sama toh? Ya. Kemudian kasroh atau baris bawah, contoh tafsirin atau at-tafsiri ya. Jadi tidak ada fi'il itu nanti kasroh. Jadi kalau kasroh tanda-tandanya isim, kata benda. Nah, jadi yang kemarin nanya-nanya apa itu isim? Ya ini. Gitu ya. Isim itu kata benda. Tanda-tandanya alif lam. Kalau nggak ada alif lam, dia bisa menerima tanwin atau harokatnya di kasroh. Nah, seperti itu. Kemudian nomor berikutnya, ini masih istilah ya, belum masuk ke pelajaran. Ini saya baca karena ini juga pengulangan yang kemarin. Kalau kemarin faham, insya Allah lebih mudah. Al-ismu mu'annas, isim mu'annas adalah kata benda yang menunjukkan jenis perempuan. Ya. Biasanya dapat diketahui dengan adanya tak marbutoh. Ya, isim mu'annas. Aisyah. Beda. Nomor 2 apa di situ? Ya? Mu'annas nomor 4. Antum nomor 2 apa? Rasanya lebih enak kita ini langsung. Coba. Jadi sisa. Coba lihat. Sudah dibuka belum tuh? Masya. Isim oh ini musanna. Ini hanya kebalik-balik aja. Ini mu'annas. Cep nggak apa-apa. Pakai yang baru ya. Siap. Cep nomor 2 ya. Al-ismu musanna. Ya, isim musanna. Apa itu musanna kemarin? Yaitu kata benda ini antum juga pertamanya sudah beda, ini mufrad. Saya bahas dari awal aja ya. Saya ulang aja biar sama. Ini beda cetakan, ternyata beda tempat, sebetulnya sama sih. Mungkin beda nomor aja. Beda nomor. Ya. Istilah-istilah ya. Yang pertama isim mufrad. Itu adalah kata tunggal. Kemarin kita sudah bahas ya. Tunggal dia artinya satu. Tafsirun at-tafsiru. Kemudian yang kedua al-ismu musanna ya. Kata benda ganda. Musanna berarti dua. Bagaimana rumusnya? Ditambah mufrad, ditambah alif dan nun atau ya dengan nun. Kalau ditambah ya dengan nun berarti tafsiroini, bukan tafsirina. Kalau ro ini di fathah, sebelum ya dengan nun itu di fathah, maka artinya 2. Tafsironi.
Nah, itu alif dengan nun. Ini sudah paham. Jamak muzakkar salim, yaitu kata benda jamak jenis laki-laki. Jamak artinya banyak. Tambahannya apa? Mufrad tunggal ditambah waw dengan nun atau ya dengan nun. Contohnya muslimuna, muslimina. Kalau muslimaini berarti 2. Jadi kalau muslimaini berarti 2. Kalau muslimina berarti banyak. Berarti sama ya? Artinya muslimun sama muslimin sama ya? Sama. Bedanya jumlah orangnya. Bukan yang di bawah ini kan ada muslimun dan muslimi. Oh, sama. Sama ya? Sama. Yang penting fathah belakang ya? Tidak. Muslimuna dengan muslimina artinya sama. Orang-orang muslim banyak. Artinya sama. Kok bisa beda kok artinya sama? Nanti beda fungsinya dalam konteks kaidah bahasa Arab. Jadi arti tidak berpengaruh. Makanya nanti kalau sudah, kenapa kita harus belajar kaidah? Karena ngerti artinya saja nggak cukup. Dikala kita mengatakan qara'a muslimuna, benar. Ya, muslim, para muslim itu membaca, telah membaca. Qara'a atau qara'u muslimuna. Nah, tapi kalau muslimina dia sudah beda fungsi. Dia posisinya menjadi maf'ul. Nasarallahu muslimina. Allah menolong orang-orang muslim. Beda posisi. Seperti itu. Tapi kalau kita baca nasarallah kemudian al-muslimin, nasarallah muslimuna, nah itu enggak boleh. Itu nanti artinya apa? Orang muslim yang nolong Allah gitu. Nah, hanya masalah harokat, hanya waw dengan ya tadi, itu artinya beda jauh. Nah, itulah kita fungsi belajar nahwu, ya, perubahan harokat di huruf. Ada gambaran yang saya omong tadi? Ya. Atau perlu ditulis? Nggak usah dulu ya, nanti sambil latihan. Tip, yang berikutnya kita lanjut. Jamak mu'annas salim. Jadi jamak yang tadi jamak mudzakkar salim. Kemudian jamak mu'annas salim, artinya benda jamak jenis perempuan banyak. Nah, perlu difahami ya, antara laki-laki dan perempuan dalam konteks bahasa Arab ini bukan bermaksud hanya sekedar jinsun saja. Maksudnya jenis laki-laki perempuan itu adalah wanita manusia aja gitu, bukan. Tapi juga kata benda. Kata benda hanya jenisnya mu'annas mudzakkar. Mindset kita jangan perempuan di sini adalah seorang wanita gitu. Seperti itu. Mu'annas salim tambahannya alif dengan ta. Muslimatun. Kalau mufrad muslimatun. Tapi karena ditambah alif dengan ta, ya kemarin kita sudah bahas caranya ya. Muslimatun. Gitu. Saya yakin sampean akan mudah menghafal kalau melihat grafik yang saya buat. Yang kemarin pertama, isim, ya kan? Gitu. Atau di belakang ada? Masya Allah, di belakang ada. Halaman 28. Skema istilah-istilah dasar ilmu nahwu. Nanti kita akan ada ya? Baik. Kemudian jamak taksir. Ya. Ialah kata bentuk jamak taksir itu begini. Taksir itu artinya terpecah bahasa kita. Kasara yukassir. Artinya apa? Jamak yang dia tuh enggak punya pola. Ya, bentuk jamak yang dia itu enggak punya rumus. Jadi sakarepe dhewe. Contohnya baitun jadi buyutun. Ya itu kan enggak ada kaidahnya. Kok bisa buyutun gitu. Babun jamak jadi abwabun. Ya pintu kan jadi abwab. Itu enggak ada kaidahnya. Lah kok bisa begitu? Ya bisa. Kita harus melihat orang Arab berbicara atau lihat kamus bahasa Arab.
kalau jamak taksir. Nah, nanti pelan-pelan akan ngerti sendiri mana yang bisa pakai pola, mana yang enggak. Nah, seperti itu. Jadi jamak taksir ini adalah jamak yang tidak berpola. Jadi meliputi jenis laki-laki maupun jenis perempuan. Jamak taksir namanya. Jamak yang terpecah, artinya terpecah itu enggak punya pola. Jadi ya kita bisa ngomong tadi itu sakar PDW, sesukanya dia gitu. Kita yang ikut dia, bukan kita yang bikin. Begitu. Nah, lihat kamus atau orang Arab ngomong. Kemudian al-ismu alladzi la yunsharif, ya. Isim la yunsharif. Semua ismu al-a'lam atau nama yang diakhiri dengan tak marbuto itu namanya isim la yunsharif, meskipun ia adalah ismu muzakkar. Contohnya Fatimah, Aminah, Makkah, Muawiyah, Hamzah. Di situ sudah ada. La yunsharif itu ya lebih gampang kita definisikan adalah isim yang dia itu nggak bisa dirubah atau ditasrif. Jadi nanti kalau pelajaran bahasa Arab la yunsharif artinya itu isim yang nggak bisa ditasrif. Dia nggak bisa dibuat pola. Dia nggak bisa dibikin pola. Muawiyah polanya apa? Hamzah, Aminah, Makkah. Gitu ya. Ya. Makkah ya Makkah. Kemudian kita nggak bisa ngomong makat begitu, jamak muannats salimnya nggak bisa. Fatimah, Fatimat nggak bisa gitu. Dia la yunsharif, nggak bisa dirubah. Itu namanya la yunsharif artinya. Salah satunya adalah isim alam atau nama yang diakhiri dengan tak marbutoh. Itu adalah isim la yunsharif. Kalau ini kemarin belum kita pelajari ya. Kemudian isim alam al-muannas ya, meskipun tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Isim alam artinya nama orang tapi untuk muannas. Contohnya Zainab, la yunsharif dia. Baghdad, Dimas misalkan dan seterusnya. Isim alam yang merupakan kata serapan atau berasal dari bahasa Ajam. Bahasa Ajam artinya bahasa yang non Arab. Contohnya Ibrahim, Dawud, Yusuf, Fir'aun, Korun. Korun kita tidak mengatakan itu jamak ada waw dengan nun, bukan. Itu isim la yunsharif. Isim alam yang merupakan kata serapan atau yang berasal dari bahasa Ajami, Ajam atau non Arab. Jadi Ibrahim sebenarnya bukan dari bahasa Arab, kan begitu ya. Dawud, Yusuf, Fir'aun, Korun. Ya, ini istilah isim la yunsharif. Nanti pembahasan la yunsharif ini lebih melekat ke ilmu sorof. Kemudian isim alam ya yang menggunakan wazan atau pola atau bentuk fiil nama tapi polanya dia adalah fiil. Yazid, Yazid. Zada yazidu, Yazid. Ahmad, Yasrib. Ini polanya fiil mudhari, kan gitu ya. Polanya fiil mudhari polanya. Tapi itu la yunsharif, nggak bisa ditasrif dia. Kemudian isim alam yang menggunakan wazan fu'ila. Contoh Umar, Zuhalu. Nah, ini contoh-contohnya isim alam yang menggunakan wazan fu'ila. Jadi isim alam. Isim alam itu adalah nama ya, isim alam. Dan kita kemarin sudah bahas termasuk isim alam itu tanda-tanda apa kemarin? Nama itu, ma'rifah. Itu? Umar. Ya Umar kan gitu ya. Ma'rifah dia. Ibrahim ya Ibrahim, Yazid ya Yazid, Ahmad dia isim. Tapi kalau ditanya itu isim apa? Isim alam yang menggunakan wazan pola fiil. Contohnya siapa? Yazid. Isim alam menggunakan wazan fu'ila namanya Umar. Contoh. Nah, ini nanti lebih mendalami di tasrif ataupun di sorofnya. Kemudian semua asma atau kata-kata benda baik ismil alam maupun bukan yang diakhiri dengan huruf alif, nun. Contoh Usman, Sulaiman, Ramadan,
Nah, itu juga namanya ismul alladzi la yunsharif. Kemudian semua al-ismu menggunakan wazan bentuk ataupun pola af'ala, af'alu, ya, afdalu, akbaru, aswadu, dan seterusnya. Kemudian al-jam'u yang mempunyai wazan namun di tengahnya terdapat mad alif dan huruf setelahnya berjumlah 2 huruf atau lebih. Rosail, anasyid, syawari. Ya, ini saya agak percepat ya, nanti insyaallah kita perdalam setelah masuk di babnya tersendiri. Kemudian al-a'dad, bilangan, ya, atau bilangan dari 1 sampai dengan 10 yang menggunakan wazan fu'al. Contoh sulas, ruba, khumas. Kemudian yang lain ukhor, bentuk jamak dari ukhro. Jadi ukhor itu jamak dari ukhro. Kemudian kata benda yang huruf akhirnya berupa alif mamdudah dan atau alif lurus. Contoh zahra, ulama, asdiqa. Nah, itu isim la yansharif. Tip, saya lanjut dulu sampai ini, atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini masih perkenalan aja, belum masuk di bab kok. Jadi nggak usah khawatir. Perkenalan buku. Jadi ada namanya isim yang namanya layun sorib. Ada namanya jamak taksir. Ada mu'annas salim. Ya, istilah-istilah ini secara tidak langsung kalau kita sering belajar, maksudnya sering belajar bahasa Arab, nanti familiar dengan sendirinya. Oh mu'annas, oh muzakkar. Kemudian ada isim mufrad, musanna, muzakkar, dan seterusnya. Kita lanjut ya. Al asma al khamsah, ya, ada asma khamsah, ada nanti af'al khamsah. Al asma al khamsah ialah kata benda yang 5. Kata benda. Asma itu kata benda, khamsah 5, kata benda yang 5. Kalau dalam bahasa Arab ya, al asma al khamsah itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Jadi abu, bapakmu, akhuka, saudara kamu, hamuka apa? Paman, artinya pamanmu. Fuka itu mulut, fuka. Duka, du malin, du itu kepunyaan, malin harta. Namanya punya harta. Fuka. Jadi kalau kita ngomong lambemu